Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ramadhani dari kelas manajemen 19D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang target costing dengan mata kuliah akuntansi manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi target costing. Nah, target costing digunakan selama tahap perencanaan dan menuntung dalam pemilihan produk dan proses desain yang menghasilkan suatu produk yang dapat diproduksi pada biaya yang diizinkan dan pada suatu tingkat laba dapat diterima serta memberikan perkiraan harga pasar produk, volume penjualan, dan tingkat fungsional. Pengertian target costing menurut Garrison, Noren, dan Brewer 2006 551, yaitu perhitungan biaya target adalah proses penentuan biaya maksimum yang memungkinkan untuk suatu produk baru dan kemudian membangunkan sebuah contoh yang dapat dibuat dengan menggantungkan berdasarkan angka biaya target maksimum tersebut. Biaya target atau target costing menurut Mulyadi merupakan suatu bentuk biaya standar yang dapat dicapai sekarang karena attainable standar jika perusahaan menekankan usahanya dalam pengurangan biaya bukan penambahan nilai. Tujuan dan alasan target costing untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan sehingga tidak harus mengurangi biaya. Ya, selama tahap manufaktur, target costing dikembangkan berdasarkan pengakuan atas dua karakteristik penting, yaitu pasar dan biaya. Menurut Garrison, Noren, dan Brewer, alasan menggunakan perhitungan target costing yaitu yang pertama, banyak perusahaan mempunyai pengendalian yang kurang atas harga daripada yang mereka kira. Dan yang selanjutnya, kebanyakan biaya produk ditentukan pada tahap perancangan sehingga setelah produk dirancang dan masuk pada tahap produksi. Nah, selanjutnya karakteristik target costing. Yang pertama, proses pengurangan biaya menggunakan target costing dimulai dari riset pasar yang memiliki dua tujuan, yaitu memahami kebutuhan konsumen dan melakukan riset harga kompetitif produk yang ada di pasar. Berapa harga yang mau dibayar oleh konsumen atau harga produk yang sama memiliki kompetitor. Dan yang kedua, karakteristik kedua dari sistem target costing adalah penentuan awal target profit margin selama perencanaan produk untuk masa depan. Dan selanjutnya yang ketiga, karakteristik ketiga dari target costing adalah biaya target diatur pada awal proses pengembangan produk baru sebelum desain dan pengembangan benar-benar dimulai. Dan yang keempat, karakteristik target costing yaitu dibagi menjadi target cost untuk fungsi-fungsi perakitan, bagian supplier, dan desainer. Dalam kritik ini, ada dua metode alokasi, yaitu alokasi berorientasi fungsi dan alokasi berorientasi komponen. Adapun kelemahan dan kelebihan target costing. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelemahan. Yang pertama, kurangnya pemahaman konsep target costing karena target costing pertama kali ditemukan di Jepang. Maka ketika dibawa keluar Arasi pun tidak semua penggunaan memahami dengan baik konsep target costing. Akibatnya, banyak senior manajemen yang menolak ide. Dan yang kedua, implementasi yang kurang dalam konsep teamwork. Pengurangan biaya yang dilakukan dalam sebuah unit kerja seringkali tidak dilakukan di unit kerja yang lain. Dan kelebihannya yang pertama itu, target costing mampu menunjukkan adanya komitmen manajemen agar bisa melakukan berbagai perbaikan pada suatu proses dan juga inovasi di dalam suatu produk agar nantinya bisa memperoleh suatu keunggulan yang lebih kompetitif. Dan yang kedua, target costing juga mampu memberikan nilai terbaik sehingga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan meningkat. Dan selanjutnya yaitu proses target costing.
di mana proses ini menentukan keinginan dan harga sensitivitas konsumen. Merencanakan harga jual target costing ditentukan dengan cara harga kompetitif, laba yang diharapkan produk desain, menentukan prosedur menentukan bahan manufaktur mentah yang dibutuhkan. Jika target kau sudah tentukan, proses manufaktur dimulai dan produk dijual. Adapun contoh soal target costing, di mana Silveredo Part Income memproduksi berbagai produk elektronik yang siklus hidupnya singkat. Pengembangan haruslah cepat dan profitabilitas produk sangat terkait dengan kemampuan menemukan berbagai desain yang membuat biaya produksi serta biaya logistik rendah. Baru-baru ini, pihak manajemen perusahaan juga memutuskan biaya pasca pembelian adalah biaya yang penting dalam keputusan desain. Bulan lalu, sebuah proposal mengenai produk baru dipresentasikan sebesar 200.000 unit untuk 2 tahun. Harga jual yang diusulkan sebesar adalah $130 per unit. Biaya produksi dan logistik diperkirakan mencapai $120 per unit. Biaya pengembangan sebesar $100.000. Pemilik Silveredo menginginkan pengembalian per unit sebesar $15. Diminta hitunglah biaya target. Nah, jawabannya biaya target. Untuk menentukan biaya target, kita harus menggunakan rumus harga target dikurang laba target, di mana $130 dikurang $15 dengan hasil $15, dan biaya aktual $120 ditambah $100.000 dibagi 50.000 dengan hasil $120. Nah, itulah hasilnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang total quality management. Nah, di mana total quality management merupakan manajemen mutu terpadu atau manajemen kualitas terpadu adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi berpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan manfaat bagi semua anggota organisasi dan masyarakat. Menurut Nasution, total quality management adalah perpaduan perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan prinsip manajemen mutu dari total quality management. Yang pertama, fokus pada pelanggan, di mana perusahaan tergantung pada pelanggannya, maka harus mengerti apa keinginan pelanggan saat itu dan masa yang akan datang. Temui dan kenali apa keperluan pelanggan dan berusahalah memenuhi bahkan melebihi harapan-harapan pelanggan. Dan kedua, kepemimpinan. Para pemimpin menetapkan atau membangun kesatuan arah dan tujuan organisasi untuk menciptakan memelihara lingkungan internal yang mendukung sehingga SDM sepenuhnya berupaya dalam mencapai tujuan atau sasaran-sasaran organisasi. Yang ketiga, pendekatan pada sistem manajemen. Pengidentifikasikan sistem pemahaman dan pengolahan suatu sistem dari proses-proses yang saling terkait untuk menghasilkan perbaikan yang objektif pada perusahaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, keuntungan total quality management. Yang pertama, total quality management bisa menciptakan kepuasan pelanggan. Yang kedua, terjadi penghematan biaya dalam total quality management. Yang ketiga, total quality management mampu mengurangi cacat. Yang keempat, menciptakan daya saing yang kuat. Yang kelima, mengembangkan sistem komunikasi yang efektif.
Yang keenam, moral karyawan menjadi meningkat. Dan selanjutnya, manfaat dari pendekatan total quality management. Yang pertama, keuntungan meningkat. Yang kedua, proses inovasi. Yang ketiga, peningkatan penampilan pasar. Yang keempat, peningkatan produktivitas increased. Yang kelima, posisi kompetitif yang lebih kuat. Dan yang keenam, mengurangi atau menghilangkan cacat dan pemborosan. Dan yang ketujuh, fokus pelanggan yang lebih kuat. Yang kedelapan, kepuasan pelanggan yang lebih besar. Yang kesembilan, semangat kerja karyawan lebih besar. Yang kesepuluh, mengurangi biaya. Yang kesebelas, manajemen yang lebih efisien. 12, nilai pemangku kepentingan yang ditingkatkan. 13, kemampuan beradaptasi yang lebih baik untuk berubah. Adapun keuntungan implementasi total quality management yaitu adalah manfaat jangka panjang utama dari total quality management berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Total quality management bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mengidentifikasi ukuran kualitas terbaik sesuai harapan pelanggan dalam hal layanan, produk, dan pengalaman pelanggan. Hal ini tentu juga akan meningkatkan competitive advantage perusahaan di mata pelanggan dibandingkan dengan para kompetitor. Dan yang terakhir, contoh total quality management, yaitu beberapa contoh total quality management yang bisa dijumpai, yaitu penerapan manajemen operasi yang komprehensif untuk meningkatkan mutu produk. Contoh total quality management lainnya adalah pembinaan sumber daya manusia yang menyeluruh untuk menghasilkan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Strategi pemasaran yang melibatkan semua divisi dalam perencanaan juga merupakan contoh total quality management yang diterapkan dalam bisnis. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Saya Eka Ramadhani mengucapkan terima kasih. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.